Intinya ini satu-satunya makam yang dipercaya jenazahnya masih ada gitu. Jenazahnya masih ada guys ya. Oke guys ya, jadi hari ini adalah pertamaku ada di Taman Museum Prasasti guys ya. Nah, aku tuh kepengen tahu sih gimana terbentuknya kota Jakarta, ya kan? Ternyata aku dengar nih ya, itu berasal dari Pangeran Jayakarta yang ada di Banten guys. Nah, karena aku nggak tahu apa-apa soal itu, ya, aku bakal ngundang satu tour guide yang disediakan dan habis itu orangnya bener-bener pengetahuannya sangat wow banget ya guys ya, dan sangat menguasai di bidangnya. Langsung aja ya, aku bakal kenalin nih guys ya. Jakarta. Ya. Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah guys, ini namanya adalah Pak Eko Wahyudi ya guys ya. Nah jadi hari ini beliau adalah tour guide saya ya. Saya mohon dibantu ya Pak ya. Ya, siap. Oke. Kelihatannya bapaknya sabar banget guys. Jadi nanti aku akan bakal banyak pertanyaan ya guys ya. Cepetan saksikan ya. Habis itu aku bakal kasih spoil semua nih tentang sejarahnya Jakarta ke kalian ya guys ya. Aku asal Surabaya loh Rek. Oke. Nah kita kemana dulu nih Pak? Ya, mungkin bisa dimulai dari sini dulu. Kira-kira pertanyaan pertama apa nih yang mau ditanyakan? Pertanyaan pertama nih. Nah, saya tuh pengen tahu nih Pak. Ya, siap. Ini dari zaman kapan? Iya. Ini salah satu koleksi museum prasasti ya. Oke. Jadi kita punya 3 kereta, tapi yang kiri dan kanan ini kita sebutnya kereta kencana. Kereta kencana. Kereta Tapi kencana. ini peti matinya Pak. Ya, dan yang tengah itu kereta jenazah. Aduh. Nah, ya, Kereta jadi jenazah, guys, ya. atau ambulan lah pada saat itulah, ya. Kalau zaman sekarang ambulannya lah, ya. Oke. Nah, tapi kalau kereta kiri dan kanan ini termasuk kereta baru. Jadi kereta ini pemberian Pak Jokowi ketika beliau menjadi gubernur di Jakarta dan mengadakan acara kirap keraton. Kirap keraton. Kirap keraton sekitar tahun 2012-an lah. Oke. Nah, Pak Jokowi kan mendatangkan kereta-kereta dari Solo. Iya. Nah, untuk mendukung acara kirap keraton itu. Nah, selesai acara keretanya dikasih ke beberapa museum-museum. Nah, kebetulan kita dapat 2 nih. Makanya kalau Mbaknya mau pesen di belakangnya itu ada inisial pembuat dan nomor teleponnya dari Solo. Oke. Ya. Oh, saya kira ini beneran dari zaman kuno banget ya. Iya, iya. Nah, kalau yang tengah ini memang salah satu kereta yang digunakan untuk membawa jenazah dari rumah duka atau dari pinggiran Kali Krukut menuju ke area pemakaman. Kali Krukut. Kali Krukut itu di Kali Krukut daerah itu mana? ya sekitar 500 meter dari tempat inilah. Oh, oke. Ya, jadi ketika dia meninggal di kota Batavia, biasanya mereka itu kesininya itu mengirim jenazah menggunakan perahu-perahu dengan puluhan perahu pengantar. Jadi dulu ini semuanya ini sebelum tanah ini pakai pakai perahu Ya, semua pakai nih, ya? perahu, betul. Jadi dari kota Batavia menyusuri Sungai Melenfrit sampai ke Kali Krukut, baru nanti dijemput menggunakan kereta jenazah ini. Oh, Nah, kuda si penarik kereta jenazah ini jumlah penariknya itu biasanya sesuai dengan tingkatan sosial. Apabila lebih tinggi, maka kudanya biasanya akan lebih banyak. Oh, Gitu. tergantung tingkat sosialnya. Betul. Nah, itu tempat duduknya ya, bisa kita lihat itu sampai agak peot-peot ya, karena sering dipakai untuk mengantar jenazah. Asli nih. Asli. Ya. Guys, tahun berapa ini Pak? Kalau untuk tahun sih kita belum ketemu literaturnya, tapi kalau melihat ini sih kondisinya dulu memang dipergunakan untuk membawa jenazah. Wow. Gitu. Oke. Nah, kalau di dalamnya ini ada peti jenazah dari plat. Dari mana? Dari plat. Nah, ini Oke. buatan perusahaan namanya Batesville Casket Company. Kalau kita search di Google, perusahaan itu adanya di Arkansas, USA. Namanya apa Pak? Susah. Lidah saya belibet Pak. Batesville Casket Company. Nah, tulisannya seperti ini. Casket Company. Oh, Batesville Casket Company. Ya, jadi kalau mereka mau menggunakan peti jenazah dari plat, mereka harus impor. Harus impor. Harus impor, Nah, karena Pak, saya mau nanya Pak. Ini kan asli nih ya. Asli. Apakah pernah ditempatin? kalau dia dari dalamnya ini kayaknya belum, kondisinya masih baru karena dalamnya juga masih bersih. Mungkin dulu salah satu perusahaan kematian pada zamannya memesan itu tidak hanya 1, sekali pesan mungkin 10, 15
gas gitu kan untuk menghemat biaya ya. Dan ini salah satu yang belum terpakai. Oh, tapi aku udah merinding. Wah, luar biasa banget ya ini ya, sampai impor karena mau bikin Ya, dari Arkansas. dari Arkansas USA. Keren coy, impor. Nah, kalau yang ini kan kereta baru, makanya ada inisial pembuatnya dan nomor teleponnya nih di sini. Oh, oke, ya. Tapi memang kelihatan kuno sih Pak. Ternyata ya, luar biasa nih permajaan Indonesia nih ya. Oke, nah Pak, aku mau nanya ini kan pemakamannya ini kan ada yang dibeda-bedakan, ada yang pakai ini apa nih namanya kayak plafon gitu, ada yang pakai patung juga, ada yang nggak pakai patung atau cuma nisan doang. Itu bedanya apa Pak? Kalau yang seperti ini pemakaman asli dari zaman pemakaman sampai sekarang yang nggak kita rubah-rubah. Artinya ini bentuk asli. Kita masih menyisakan 32 nisan in situ. Sampai sekarang? Sampai sekarang. 32 nisan? 32 buah nisan in situ. Artinya dari awal pemakaman sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Nah, salah satunya yang besar ini. Oke. Ini bentuk paling sederhana lah ini ya. Oh, ini paling sederhana. Paling sederhana, betul. Ini siapa ini Pak? Nah, ini Cornelis Leonard Kran. Nah, biasanya makam ada yang pakai ornamen angel atau malaikat. Oh, gitu. Biasanya taruh sini. Ini tempat angel nih biasanya, tapi yang sebelahnya dia nggak pakai. Nah, ini untuk menjawab ke pengunjung kalau ada pertanyaan, Pak, ini kan museum tapi bekas pemakaman. Nah, bentuk pemakaman yang asli itu seperti apa contohnya? Nah, ini contohnya. Ini aslinya seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini, jadi rumahnya kita hancurkan, batunya kita ambil terus kita tempel di sini. Oke. Gitu. Jadi Kalau kita boleh tempel. tahu, Mr. Cornelis Leonard ini siapa nih Pak? Nah, jadi kita itu sekarang ini punya koleksi sebanyak 993 prasasti nisan. Tapi tentu saja kita belum ketemu literaturnya semua. Nah, ini salah satu nisan yang belum ketemu sejarahnya dia siapa. Tapi jangan khawatir, kita punya 20 koleksi yang sudah kita temukan literatur yang biasa kita ceritakan ke pengunjung. Wah, oke, aku mau tahu semuanya guys. Let's go. Ya, mungkin yang pertama di sini ada Kapiten Jas. Jadi Kapiten Jas ini sudah terlihat dari bentuknya, ini adalah makam yang paling dikeramatkan. Makam yang paling dikeramatkan. Iya, ketika guys, tempat ini aku merinding sih Pak. ketika Serius Pak. tempat ini masih jadi pemakaman umum tentu saja pada saat itu. Ya, makanya di sini ada altar. Ya. Biasanya banyak orang berdoa, terutama orang Belanda yang punya permohonan, punya niatan apa, mereka biasa datang ke sini berdoa di nik makamnya Kapiten Jas. Oke. Makanya Kenapa ini Pak? Siapa beliau Ya, ini kok sampai jadi- dikeramatkan begini? ini adalah salah satu makam Gubernur Jenderal Belanda yang ke-29 namanya Jeremias van Riemsdyk. Jeremiah Van Riemsdyk. van Riemsdyk. Ya, jadi Oke. udah gitu pada saat itu pemakamannya di atasnya tumbuh pohon beringin yang sangat besar sekali sehingga para petugas nggak ada yang berani untuk ngebongkar pada tahun 1974 ketika tempat ini harus dibongkar. Oh. Gitu. Jadi intinya ini satu-satunya makam yang dipercaya jenazahnya masih ada. Gitu. Jenazahnya masih ada guys ya. Jenazahnya masih ada. Ya, hanya ini aja sih yang masih ada. Kalau yang lainnya sudah kosong. Yang lainnya udah kosong. Sudah kosong, Oh, ya. hanya sebagai simbolik aja. Simbolik aja. Oh, Ya. oke. Saya kira beneran. Karena semua ini. pemakaman ini kan dibuat tahun 1795. Oke. Tepatnya pada tanggal 28 September mulai dipergunakan. Karena diresmikan di tahun itu, maka tempat ini diklaim sebagai TPU modern pertama di dunia. TPU modern pertama. Wow. Di dunia. Nah, jadi akhirnya mereka menutup tempat ini tahun 1975 oleh Bapak Gubernur Ali Sadikin. Nah, luas yang awalnya 5,5 dikecilin tinggal 1,3 hektar. Oh, oke. Gitu. Nah, semua jenazahnya kemudian diangkat. Ada yang dipindahkan ke Tanah Kusir, ada yang dipindahkan ke Menteng Pulo, ada juga yang dibawa keluarganya. I see. Nah, Pak tadi belum jawab saya. Ya. Ini beliau ini siapa nih Pak? Ya, ini Iya, sebagai apa? nih? karena dia mantan gubernur jenderal, kayak misal kita kayak Pak Soekarno, karena makamnya karismatik apa, akhirnya banyak yang orang yang datang. Mantan gubernur jenderal. Iya, Belanda. gubernur jenderal Tahun Belanda. Kalau tahunnya sih 1777 sekitar tahun itu. 1777. Iya.
Nah, kita kan pernah dijajah Inggris selama 5 tahun. Yes. Tepatnya pada tanggal 1811 sampai 1816. Nah, ketika itu Raffles masih menjadi kepala pos perdagangan di Penang. Nah, ketika Inggris berhasil mengalahkan Belanda di Batavia, Raffles pun dipanggil kemudian dijadikan gubernur letnan jenderal di Batavia. Dia juga tentu saja akhirnya memboyong istrinya Olivia Mariamne ini ke Batavia. Walaupun dia ketika menikah usianya terpaut 10 tahun, tapi dia sangat sayang terhadap istrinya ya. Tapi ini tulisannya kok scare, Pak. Scare itu menakutkan loh. Iya ya. Secret. Secret. Iya, secret. Oh, secret. Ya, jadi memori. Of Olivia Mariamne, wife of Bjorn. Ini berarti asli, masih asli juga Asli. ya, Pak ya? Namanya Dick Antonius Parker-Weiser. Di batu nisannya ada simbol padi, istilahnya pertanian, perindustrian, semua yang diawasi oleh beliau. Oh, karena ini Gitu. memang pendapatan Hindia Belanda Ya. include ini semua ya, semua. pertanian lah, pecah belah lah. Nah, kayak terus di atasnya ada simbol Holy Grail atau cawan suci. Oh, Holy Grail atau Holy Grail, cawan suci. cawan suci. Ya, itu yang di atas. Kenapa kok harus kasih ini? Ya, biasanya kalau pejabat Belanda yang punya andil besar terhadap pemerintah Belanda dikasih simbol penghormatan Holy Grail. Oh, Holy Grail. Holy Grail. Ya, ini Pastor Van der Clinton. Van der Clinton. Van der Clinton. Oh. Ya, Bacanya gimana, Pak? Van der Clinton. Van der Clinton. Ah, Clinton. Clinton. Ya, karena Belanda jadi Clinton. Jadi agak Clinton. Oh, cara bacanya beda ya? Teh? Iya. Ini pastor yang paling terkenal di Batavia dan dia sangat disayang sama jamaahnya, makanya ketika dia meninggal sampai dibuatkan patungnya. Ini patung asli nih? Patung asli. Ya. Dari batu? Ya. Dulu dari besi semua. Dulu dari besi. Ya, cuma ada kecelakaan, ada pohon besar tumbang nimpah ini, jadi yang asli sekarang hanya patungnya saja. Pastor berarti umat Katolik ya? Katolik. Ya, ini Katolik baru mulai berkembang di Batavia. Karena Asal mulanya dari Pastor Van der ya nggak asal mula sih, tapi 1800-an ketika VOC bangkrut di 1799 itu misionaris baru pada datang ke misionarisnya baru pada datang. makanya pastor ini istilahnya baru ada di 1800-an karena sebelumnya mereka Protestan. Kalau VOC itu Protestan. VOC Protestan. Johann Jacob Perry. Ya, tulisannya. Mana tulisannya, Pak? Ya, ini I.I. Perry. Jadi ini Johann Jacob Perry. Bacanya gimana, Pak? Johann Jacob Perry. Johann Jacob Perrier. Perrier. Ya. Kok jangan itu ya, Pak? Johann Jacob. Mayor General tituler, Komandan pertama militer untuk wilayah Pulau Jawa. Aha. Prajurit militer yang mendapatkan gelar Willemsorde kelas 4. Ini gelar dari Ratu Belanda nih. Gelar dari Ratu Belanda. Nah, ini dari pasukan kavaleri atau berkuda. Oh, oke. Ya, dia lahir di Tilburg, meninggalnya di Batavia. Dia ngapain nih, Pak? Nah, salah satu jasanya dia itu ikut menangkap Pangeran Diponegoro pada saat perundingan. Oh, sama Jenderal Mayor. Ya, kalau dia kan perang. Kalau ini ditangkap pada saat diundang ke apa namanya benteng di Lapangan benteng di Malang pada saat itu, di Magelang pada saat itu oleh Jenderal de Kock. oleh Jenderal de Kock. Ya, ini salah satu anak buahnya Jenderal Hendrik Marcos de Kock. Sampai dibikin patung begini. Ya, ini di batu nisannya. Dulu nisannya orangnya di bawah sini. Gimana bacanya, Pak? Charles Theodorus Dilleman. Oh, Charles Theodorus Dilleman. Nah, dia seorang ini engineering, punya bengkel besi di Batavia, memodifikasi beberapa angkutan, terus angkutannya yang populer orang menyebutnya Delman. Kereta kuda Delman itu. Ya, Ini dari dia. ya namanya kan Delman nih. Delman. Kan orang kita nyebutnya Tuan Delman. Oke. Tapi sampai sekarang loh Delman itu Iya, ini dia yang bikin. dia yang bikin. Wah, sampai sebutannya pun sampai di era 2023 guys ya, Delman, kereta Delman. Iya. Sampai ada lagunya tuh untuk anak-anak. Ini bahasa Belanda kuno yang dibuat oleh pemerintah Belanda, Oke. yang artinya seperti Anda sekarang, begitupun saya sebelumnya, seperti saya sekarang, begitupun nanti dengan Anda. Aku kok nggak paham ya. Dan seperti Anda sekarang, Anda sekarang,
begitupun saya sebelumnya. Oh, Seperti saya sekarang, begitupun nanti dengan Anda. dalam banget ya itu. Iya. Dalam banget sekali. Ini yang nulis siapa nih, Pak? Orang Belanda pada Orang saat Belanda. itu. Ini maksud saya siapa? Kalau tulisnya sih kita nggak tahu ya, tapi ini dibuatnya tanggal 4 bulan 12 tahun 1762. Oke, kalau gitu. Ya udah, Pak. Thank you banget ya. Ya, sama-sama. Kita udah mengerti nih sejarahnya Belanda yang masukin ke Jakarta. Dulu namanya Batavia, Kota Tua ya. Ya, tadi. betul. Wah, itu luar biasa banget guys ya. Tadi kalian melihat kereta ambulansnya zaman dahulu kala. Itu asli ya, sampai tempatnya pun penyok-penyok gitu loh guys ya. Nah, terus juga ada tokoh-tokoh Belanda yang lainnya yang sampai ada yang lawan Napoleon Bonaparte, General Mayor Avi Michel gitu guys ya. Itu keren banget. Oke guys, thank you Pak Eko Sama-sama. Yudi, dan guys tetap ya kalian like, subscribe, stay tune karena Pak aku bakal ada rentetan video lanjutannya dari Taman Prasasti guys ya. Yuk,